Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin. Di sini saya ingin menjelaskan mata kuliah sistem operasi yang akan membahas bab pertama yaitu pengenalan sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengatur eksekusi program dan bertindak sebagai interface antara aplikasi dan perangkat keras. Tujuan sistem operasi adalah yang pertama memberi kemudahan, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga kemampuan untuk berkembang. Sistem operasi sebagai interface antara user dan perangkat keras berarti menyediakan mekanisme kepada end user untuk menggunakan utilitas yang disediakan. End user tidak mau tahu akan detail proses yang melibatkan komputer hardware, sehingga end user hanya berinteraksi via aplikasi-aplikasi yang disediakan. Komponen sistem operasi. Yang pertama manajemen proses, yang kedua manajemen memori utama, ketiga manajemen secondary storage, yang keempat manajemen sistem input output, dan yang kelima manajemen berkas. Manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Proses membutuhkan beberapa sumber daya, beberapa CPU, time memory, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input-output untuk menyelesaikan tugasnya. Tanggung jawab sistem operasi atas aktivitas manajemen proses. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan proses, pengguna dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Dan yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Manajemen memori utama. Memori utama adalah sebuah array yang besar terdiri dari word atau byte yang ukuran mencapai ratusan ribuan atau bahkan jutaan. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datangnya digunakan oleh CPU atau perangkat input-output. Tanggung jawab sistem operasi atas aktivitas manajemen memori. Yang pertama, menjaga track memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Yang ketiga, mengalokasikan dan mengalokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Tanggung jawab sistem operasi aktivitas disk management. Yang pertama, alokasi penyimpanan, dan yang kedua, penjadwalan disk. Manajemen sistem input-output. Sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum. Operasi input-output seragam, membuka, membaca, dan menulis. Contoh, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas dan hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem input-output. Yang pertama, buffer. Menampung sementara data dari input ke output. Yang kedua, spooling. Yaitu melakukan penjadwalan pemakaian input-output sistem upaya lebih efisien. Manajemen berkas. Manajemen berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan membuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, yaitu direktori, volume, dan lain sebagainya. Pelayanan sistem operasi. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi yaitu pertukaran informasi dapat dilaksanakan melalui shared memory atau message passing. Direksi error. Mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras, memori input-output, program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Macam-macam sistem operasi. Yang pertama, DOS. Sistem operasi DOS adalah Disk Operating System, merupakan salah satu software yang termasuk dengan golongan sistem operasi. Disk Operating System dipakai pada media penyimpanan disk, baik disket maupun hard disk. Yang kedua, Windows. Sistem operasi Windows pertama kali diperkenalkan tahun 1985. Semulanya sistem operasi Windows ini diperkenalkan dengan nama Interface Manager.
Pemakaian sistem operasi ini pada awalnya tidak terlalu menarik. Ini terjadi hingga diperkenalkan sistem operasi Windows versi 3.0 pada bulan Mei 1990. Yang ketiga, Symbian. Symbian OS adalah sistem operasi tak bebas yang dikembangkan oleh Symbian. Saat ini Symbian OS telah banyak digunakan oleh berbagai vendor produk peralatan komunikasi mobile pada berbagai jenis produk mereka yang bervariasi. Variasi dari sisi hardware ini di mana Symbian OS diimplementasi dapat dimungkinkan karena sistem operasi ini memiliki antarmuka pemrograman aplikasi. Windows Mobile adalah salah satu sistem operasi OS mobil yang dikembangkan oleh Microsoft dan desain untuk digunakan pada smartphone dan perangkat nirkabel lainnya. Versi saat ini disebut Windows 7 Mobile. OS ini berbasis pada Windows CE7 kernel dan fitur-fiturnya dikembangkan menggunakan Microsoft Windows API. Windows Mobile didesain sedemikian rupa agar mirip dengan versi Windows Desktop. Sekian presentasi dari bab 1. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.